Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan roti, malamnya makan mangga. Ketemu lagi dengan Sri Rejeki. Halo semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review jurnal dengan judul Perencanaan Strategi Sistem Informasi pada Studi Kasus di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Tugas ini merupakan ujian akhir semester dengan mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Yerik Ramadhani, MKom. Sebelum masuk ke review jurnal, saya akan memaparkan secara umum mengenai tentang Perencanaan Strategi Sistem Informasi atau yang sering disingkat dengan PSSI, di mana PSSI ini didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi portofolio berbasis komputer aplikasi yang akan membantu organisasi dalam menjalankan bisnisnya, merencanakan, dan mewujudkan tujuan bisnisnya, menurut Leader and Jardiner pada tahun 1992. Nah, mengapa sih saya memilih jurnal dengan judul Perencanaan Strategi Sistem Informasi di Studi Kasus pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana? Dengan alasan karena jurnal ini sudah terbit dan ber-ISBN. Selain itu, judul mengenai perempuan yang saya persepsikan sebagai modal untuk menambah wawasan tentang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di masa yang akan datang juga menjadi daya tarik tersendiri bagi saya. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana jurnal ini dilatar belakangi pada pencapaian sasaran dan kinerja yang tidak optimal pada KPPKB atau singkatan dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Anambas yang disebabkan oleh berbagai masalah yang dihadapi di setiap bidang pekerjaan. Di antaranya itu ada manajemen, sumber daya manusia, aset, perencanaan, data, dan informasi, sampai ke pengelolaan administrasi. Nah, dari latar belakang ini, maka solusi yang bisa diberikan adalah perlu dibuatnya suatu analisis perencanaan strategi sistem informasi untuk Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ini, yang nantinya dapat memberikan suatu gambaran yang lebih jelas mengenai perencanaan strategi untuk sistem informasi yang dapat mendukung pencapaian sasaran dan kinerja di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kepulauan Anambas yang lebih optimal di masa yang akan mendatang. Lalu, apa sih permasalahannya? Nah, jadi di sini permasalahannya yaitu bagaimana merencanakan strategi sistem informasi untuk membantu pencapaian tujuan dan meningkatkan kinerja pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian, untuk menyelesaikan masalah, di sini ada beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama ada pendahuluan atau studi pustaka. Hal ini dilakukan dengan mencari sumber-sumber pustaka pendukung penelitian yang mampu memberikan informasi untuk menyelesaikan penelitian serta membantu mempertegas teori-teori yang ada. Jadi biasanya ini dilakukan dengan membaca jurnal-jurnal atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu observasi dan wawancara. Nah, kalau observasi itu dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti terkait permasalahan yang akan dibahas. Lalu, kalau tentang wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi tambahan. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman situasi dan kebutuhan. Nah, metode pengumpulan data ini ditujukan untuk mengetahui secara utuh gambaran keadaan proses bisnis dan SITI yang ada pada saat ini. Nah, pada jurnal Perencanaan Strategi Sistem Informasi dengan Studi Kasus di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ini,
dia sudah menggunakan sistem framework Word and Paper. Nah, jadi kalau pada sistem kerja framework ini, di mana pertama kita akan melakukan analisis tentang bisnisnya dulu. Nah, di mana pada lingkungan bisnis ini kita tinjau dari sisi eksternal dan internal. Biasanya kalau sisi eksternal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ada faktor budaya, sosial, politik, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari lingkungan internal ini dipengaruhi oleh kegiatan yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian ada juga analisis dari sisi SI dan TI. Nah, mereka juga ada dua sisi, ada sisi eksternal dan internal. Nah, kalau misalnya lingkungan SI-TI eksternal itu dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada dan mereka itu menggunakan SI-TI. Jadi itu kayak perbandingan dengan perusahaan yang lain gitu. Nah, kalau misalnya lingkungan SI-TI internal, yaitu apa sih SI-TI yang sudah digunakan oleh perusahaan yang sedang diteliti itu. Nah, kemudian dari keempat sisi ini, dia akan membentuk sebuah strategi proses SI-TI. Nah, strategi proses SI-TI ini akan menghasilkan beberapa hal, yaitu strategi bisnis SI, kemudian ada strategi manajemen SI-TI, dan strategi TI. Nah, dari ketiga hal ini, dia akan mengkerucut dan menghasilkan sebuah portofolio aplikasi di masa depan. Nah, kalau misalnya sudah didapatkan portofolionya, langkah selanjutnya yaitu tinggal pengimplementasian strategi. Begitulah cara kerja dengan metode framework Word and Paper. Nah, selanjutnya yaitu tentang hasil dan pembahasan. Seperti pada framework Word and Paper, jadi di sini juga pada jurnal ini dia sudah melakukan analisis dengan 4 sisi juga. Jadi ada analisis lingkungan bisnis, eksternal internal, dan analisis SI-TI dari sisi eksternal dan internal. Nah, yang pertama ada analisis lingkungan bisnis dari sisi eksternal. Nah, ini analisisnya menggunakan analisis PES. Dan dari analisis PES ini ditemukan kekuatan eksternal yang mendukung untuk diterapkannya SI-TI dalam proses bisnis di kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Anambas yang meliputi faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Kemudian pada Kabupaten Kepulauan Anambas ini juga merupakan daerah yang memiliki potensi yang besar dan sedang meningkatkan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, daerah yang berkembang diikuti dengan meningkatnya permasalahan sosial. Maka KPPKB Kabupaten Kepulauan Anambas juga berupaya meningkatkan pelayanan. Untuk meningkatkan pelayanan, pemerintah daerah ditinjau juga sudah mulai melirik dalam penggunaan SI-TI. Nah, kemudian ada analisis lingkungan bisnis dari sisi internal. Nah, pada sisi internal ini digunakan analisis SWOT. Nah, jadi setelah dilakukan analisis SWOT, ditemukan unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan atau ancaman yang dihadapi. Kemudian, diambil langkah-langkah strategi yang intinya adalah sangat memungkinkan untuk mengembangkan dan menggunakan SI-TI dalam proses bisnis di KPPKB Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengatasi kelemahan dan tantangan serta menjawab peluang yang ada. Nah, setelah analisis lingkungan bisnis dari sisi internal, ternyata ada juga menggunakan analisis yang lainnya, yaitu analisis CSFS, di mana tujuan analisis CSFS ini untuk mencari dan menentukan faktor kunci keberhasilan yang harus diambil dan dilakukan agar tujuan bisa dicapai. Faktor kunci keberhasilan yang ditentukan akan menjadi pertimbangan dalam menentukan SI-TI yang akan dikembangkan untuk mendukung tercapainya tujuan KPPKB di Kabupaten Kepulauan Anambas. Karena banyaknya tujuan dan faktor kunci keberhasilan yang diambil, maka
Di sini hanya diberikan satu contoh faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan, yaitu tujuan KPPKB Kabupaten Kepulauan Anambas meningkatkan wawasan tentang pengarusutaan gender kepada 45 pokja dan 30 lembaga dalam 5 tahun. Faktor kunci keberhasilan yang diambil adalah melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada aparatur daerah dan masyarakat. Kemudian pada analisis lingkungan bisnis di sisi internal juga ada dilakukan analisis dengan cara value chain, yaitu didapatkan di mana yang menjadi aktivitas utama dan aktivitas pendukung pada KPPKB di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kalau aktivitas pendukungnya itu meliputi aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada unit umum dan kepegawaian, terus ada juga keuangan dan program. Kalau aktivitas utama itu meliputi aktivitas yang dilakukan pada seksi pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan, seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, seksi perlindungan dan penyuluhan. Kemudian aktivitas-aktivitas yang teridentifikasi akan menjadi pertimbangan terhadap solusi SITI yang akan diambil. Nah, setelah adanya analisis lingkungan bisnis, selanjutnya yaitu analisis lingkungan SITI. Yang pertama yaitu dari sisi eksternal, di mana pada sisi eksternal ini berguna untuk mempertimbangkan dan mengambil peluang dari teknologi baru dan mengambil langkah pemanfaatan teknologi untuk mendukung strategi bisnis organisasi di masa yang akan datang. Analisis ini melihat pada tren teknologi SITI untuk mengetahui arah perkembangan teknologi yang akan datang dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komputer. Kemudian ada analisis lingkungan SITI dari sisi internal. Nah, pada analisis lingkungan SITI internal, dia mencakup sumber daya SI dalam KPPKB di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, analisis lingkungan SITI internal ini menggunakan analisis portofolio MC Farlan. Jadi analisis ini nantinya akan mengkategorikan apakah sebuah aplikasi masuk dalam kategori high potensial, strategi, key operasional, atau support dengan kontribusi pada proses bisnis di KPPKB Kabupaten Kepulauan Anambas. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis dari sisi bisnis maupun lingkungan SITI, maka didapatkan portofolio aplikasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, beginilah gambarannya. Jadi setelah dikelompokkan, diketahui pada strategi ini dia nanti akan mengarah ke situs web, dan di key operasional ini ada 3 hal yang akan dituju, yaitu sistem informasi SIMDA keuangan versi 2.1, aplikasi mutakhir data keluarga, dan aplikasi barang milik daerah. Kemudian diketahui sebuah strategi yang ada pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Jadi setelah serangkaian analisis dilakukan, maka diketahui SI yang telah ada, yaitu ada 4 macam. Yang pertama ada situs web yang harus sering update dan di-upgrade dengan fungsi tambahan. Kemudian ada sistem informasi SIMDA keuangan versi 2.1, lebih dioptimalkan penggunaannya. Kemudian aplikasi mutakhir data keluarga yang perlu diupdate dengan fungsi tambahan, dan aplikasi barang milik daerah yang harus lebih dioptimalkan penggunaannya. Jadi diharapkan dengan adanya analisis ini, SITI yang ada itu lebih di-upgrade dan dievaluasi agar dapat digunakan pada masa yang akan datang. Nah, kemudian setelah dilakukan analisis ini juga dihasilkan SITI yang sekiranya akan dikembangkan di masa yang akan datang, yaitu
Yang pertama, sistem informasi, pengelolaan data dan informasi pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan. Yang kedua, ada sistem informasi, pengelolaan data dan informasi penyuluhan dan perlindungan. Kemudian ada sistem informasi distribusi, logistik alat dan obat. Yang keempat, ada sistem informasi pengelolaan data dan pelaporan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Yang kelima, ada sistem informasi presensi pegawai dengan menggunakan perangkat pemindai biometrik. Dan yang keenam, ada sistem informasi tata naskah dinas elektronik. Nah, pada jurnal tersebut didapatkan sebuah kesimpulan. Dinyatakan bahwa setelah melakukan proses pengelolaan data dan analisis terhadap hasil penelitian di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu dengan menggunakan metode Word and Paper dilakukan analisis lingkungan bisnis internal, lingkungan bisnis eksternal, lingkungan SITI internal dan eksternal yang menggunakan tools analisis PES, SWOT, CSFS, Value Chain, dan MC Farland, strategi grid, maka didapat strategi sistem informasi untuk membantu pencapaian tujuan dan meningkatkan kinerja pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Anambas di masa yang akan datang. Nah, jurnal ini bersumber dari kajian multidisiplin ilmu untuk mewujudkan poros maritim dalam pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan rakyat, di mana jurnal ini ditulis oleh Vensias Markus Kawanggung, Irya Wisnu Badra, Kusworo Anindito pada tahun 2015. Terima kasih. Begitulah hasil penjelasan dari hasil review jurnal yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.